Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk yang sedang menonton. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membedah mengenai design of experiment atau perancangan percobaan. Perancangan percobaan bukan sekedar aktivitas mengumpulkan data di lapangan, tapi itu sebuah metode sistematis untuk mengatur perlakuan variabel bebas. Hal ini cukup krusial agar data yang diperoleh itu nantinya dapat dianalisis secara objektif, valid, dan mampu memisahkan efek real perlakuan dari galat acak lingkungan. Di sini kita memakai model eksperimen faktorial 3 faktor dengan konfigurasi 2 kali 3 kali 4, dan eksperimen ini itu dirancang untuk meneliti pengaruh simultan dari 3 variabel independen terhadap variabel respon, yaitu total dry matter, TDM atau bobot bahan kering tanaman. Tiga faktor tersebut meliputi faktor irigasi atau WTR sebanyak 2 level, lalu ada faktor dosis pupuk nitrogen atau N-rate sebanyak 3 level, dan faktor kerapatan tanaman P sebanyak 4 level jarak tanam. Secara statistik, fenomena variasi data pada unit percobaan ini dibedah menggunakan persamaan model linear. Y sama dengan mu plus alpha I plus beta J plus gamma K plus AB IJ plus epsilon IJKR, di mana mu ini sebagai rata-rata umum, alpha I sebagai efek utama, beta J sebagai efek utama dari faktor pupuk, gamma K efek utama dari faktor kerapatan tanam, ABIJ adalah efek interaksi, dan epsilon IJKR sebagai residual error. Selanjutnya kita akan memulai simulasi pada software SPSS, dan yang pertama harus kita lakukan adalah mendapatkan data. Dan di sini sudah ada 48 baris unit data dengan kombinasi 2 kali 3 kali 4. Struktur kolom ini didefinisikan menjadi 4 variabel di variabel view, yaitu WTR pada kolom pertama, N-rate pada kolom kedua, P pada kolom ketiga, dan variabel respon atau hasil pada kolom keempat. Langkah selanjutnya yaitu kita klik Analyze, lalu kita pilih yang General Linear Model, lalu pilih yang Univariative. Nah, jika muncul tabel ini, kita masukkan variabel hasil ke dependent variable, lalu ketiganya ini masuk ke fixed factor. Selanjutnya kita masuk ke menu plots, kita masukkan N-rate ke horizontal axis dan WTR ke spirit line. Jika sudah, kita klik add, lalu continue. Jika sudah, langsung klik OK, dan hasilnya akan muncul di layar kalian. Jika kita perhatikan hasil output ANOVA di layar, kolom F dan SIG menunjukkan tanda titik atau tidak terdefinisi. Hal ini terjadi karena nilai derajat bebas atau degree of freedom pada komponen error bernilai 0. Berdasarkan teori, kondisi ini disebut saturated model atau model jenuh. Terjadi ketika kita memasukkan seluruh kombinasi interaksi penuh hingga 3 arah, tetapi data yang diinput dibaca sebagai pengamatan tunggal tanpa adanya replikasi yang disusun secara vertikal ke bawah, yang mengakibatkan seluruh variasi data habis terserap untuk menghitung efek utama dan interaksi, sehingga tidak ada sisa derajat bebas untuk mengurangi nilai error. Karena nilai error tidak ada, SPSS tidak dapat melakukan pembagian untuk mencari nilai F dan nilai signifikansi statistiknya. Kesimpulannya, analisis ini menunjukkan betapa krusialnya peran replikasi atau pengulangan data dalam eksperimen faktorial multifaktor agar nilai galat percobaan dapat terdefinisi dengan baik. Sekian penjelasan simulasi mengenai materi desain eksperimen. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih.